Tema yang diberikan kepada saya adalah bersiap memasuki musim baru ke level berikutnya. Ini saya pikir nih ini tema yang sangat luar biasa ya buat buat kita semua, bahwa kita jangan berpikir kalau kita memasuki musim baru, jangan kita berpikir bahwa itu musim kesenangan, musim yang enak-enak ya, tapi kita akan memasuki suatu musim baru yang kita sendiri mungkin tidak tahu ya apa yang akan terjadi, kita juga mungkin tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya berdoa kira-kira firman Tuhan di mana ya yang bisa meneguhkan tema yang diberikan pada saya itu. Dan Tuhan mengingatkan saya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-19. Yesaya 43, ayatnya yang ke-19. Saya baca firman Tuhan buat saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Dari terjemahan yang lain dikatakan sekarang sudah muncul. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja melewati musim baru yang lain yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Kita baru melewati pengalaman baru, yaitu kita diperhadapkan dengan COVID-19 ya. Saya mendengar berita bahwa di India sekarang ada virus yang lebih mematikan yang sekarang ini sudah terjadi di India ya. Nah, kita berdoa supaya tidak sampai ke Indonesia lah. Ya. Suatu pengalaman baru yang kita baru tinggalkan, kita baru lalui, dan memang kita melihat ada banyak hal yang terjadi dalam dalam hidup kita, dalam praktek hidup kita sehari-hari di saat kita berada pada masa pengalaman COVID. Nah, tentu saudara-saudara kita semua berkeinginan ya, kita ingin melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang baru. Wah, sesuatu yang baru yang belum pernah kita lihat. Nah, Alkitab berkata, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kata lihatlah itu adalah pandanglah dengan sungguh-sungguh dengan mata hati. Jadi artinya jika kita mau melihat sesuatu yang baru, kita harus memandangnya dengan sungguh-sungguh, dengan mata hati. Ya. Alkitab berkata bahwa ada orang punya mata tapi nggak bisa melihat. Jadi ada mata tapi nggak bisa melihat. Ini merupakan suatu peringatan yang tajam ya. Pandanglah dengan sungguh-sungguh dengan mata hati. Artinya apa yang kita lihat akan mempengaruhi ya, apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Juga keputusan kita, juga langkah kita, dan juga tindakan kita. Jadi kalau kita salah melihat, maka kita akan salah mengambil keputusan. Kita akan salah juga melangkah. Kita akan salah bertindak kalau kita salah melihat. Kenapa Tuhan bicara kepada Yesaya supaya lihatlah. Bangsa Israel dalam kondisi yang lelah ya. Mereka tertunduk, entah malu atau bagaimana ya. Pandangan mereka sedang tidak terarah kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan itu datang dan firman Tuhan berkata, lihatlah, angkatlah kepalamu dan lihatlah bahwa aku akan membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Itu satu pertanyaan. Nah sekarang saudara,
Bagaimana caranya supaya kita dapat merangkul yang baru itu? Yang pertama, kita tidak boleh membiarkan diri kita diam dan meringkuk dalam kenangan kegagalan atau kenangan pahit masa lalu. Kalau kita mau mendapatkan masa yang akan datang, kalau kita mau mendapatkan masa yang baru, maka kita harus meninggalkan masa yang lama. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang ada di depan, maka kita mesti meninggalkan sesuatu yang ada di belakang. Baru kita dapat mencapainya. Itulah sebabnya Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jadi untuk mencapai yang baru, mendapatkan yang baru, kita tidak boleh membiarkan diri kita mengingat masa-masa yang lalu. Pengalaman-pengalaman pahit masa-masa yang lalu. Kegagalan-kegagalan masa yang lalu. Kita harus melupakan semua itu untuk kita bisa mengarahkan langkah kita kepada sesuatu yang baru. Yang kedua, ubahlah fokus perhatianmu. 18b, saudara perhatikan. Janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jadi fokus perhatian kita itu harus kita ubah. Kalau fokus perhatian kita ada di sebelah utara, maka kita harus mengubahnya ke sebelah timur. Untuk kita bisa mencapai hal yang baru. Artinya berhentilah menengok ke belakang. Mulailah melihat jauh ke depan. Nah, jadi lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita tidak mungkin mencapai sesuatu yang baru kalau kita tetap membiarkan diri kita meringkuk pada kenangan-kenangan yang lama. Kita tidak dapat mencapai yang baru kalau kita tidak fokus. Kalau kita tidak mengubah fokus perhatian kita. Contoh saudara lihat Petrus. Petrus dan murid-murid yang lain tak kala mereka berada di tengah danau, tengah malam mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka mengira itu adalah hantu. Mereka tidak dapat mengenal dia dengan jelas. Dalam kondisi seperti itu Petrus pun berteriak, jika engkau itu, ya. Jadi di tengah danau dalam kondisi mereka dihantam gelombang, mereka dalam kondisi dihajar angin sakal, ya. Yesus datang dan Yesus berkata, inilah aku. Tapi Petrus berkata kepadanya, jika engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus tidak mungkin berjalan di atas air kalau dia tidak keluar dari perahu yang kecil itu untuk mendapatkan Yesus. Dia harus mengubah fokus pandangannya dari gelombang, dari tofan, dari angin ribut. Dia harus mengubah fokus pandangannya. Fokusnya harus kepada Yesus supaya dia bisa berjalan pergi kepada Yesus. Dan dia harus keluar dari perahu itu supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru sampai kepada Yesus. Jadi fokus kita harus kita ubah. Kalau kita nggak bisa mengubah fokus kita nggak akan bisa mencapai sesuatu yang baru. Dan yang berikut, kita mesti siap untuk menjalani perubahan. Kan banyak orang tidak siap jalani perubahan. Pengen mendapatkan sesuatu yang baru, tapi tidak siap untuk menjalani perubahan. Menjalani perubahan itu berarti kita menyambut musim baru. Musim yang baru yang memang tidak mudah, saudara. Untuk menyambut, untuk menjalani perubahan yang baru itu tidak mudah. Itulah sebabnya kita harus siap untuk bisa menjalani perubahan itu. Karena akan ada banyak tantangan yang harus kita lewati untuk mencapai sesuatu yang baru. Kita lihat contoh bagaimana bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mesti melewati padang gurun.
Mereka mesti melewati kota-kota, mengalahkan kota-kota demi kota, mengalahkan kota demi kota. Setelah mereka selesai mengalahkan kota demi kota, sekarang mereka masuk di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bahwa itu ada banyak susu dan madu. Setelah mereka masuk di tanah perjanjian, mereka tidak langsung menikmati yang namanya susu dan madu. Tapi mereka harus berperang lagi di tanah perjanjian untuk mengusir, memberantas, menghabisi penduduk-penduduk asli di tanah perjanjian itu. Barulah mereka bisa menikmati susu dan madu yang Tuhan janjikan pada mereka. Jadi untuk mencapai sesuatu yang baru, kita akan melewati banyak-banyak kesulitan, banyak-banyak pergumulan, kita melewati banyak penderitaan, banyak tekanan yang akan kita lewati, baru kita bisa mencapai sesuatu yang baru, musim yang baru. Coba saudara lihat waktu Yesus melayani. Sebelum dia masuk masa pelayanannya Yesus, masa pelayanannya dia harus masuk ke padang belantara, ke padang gurun. 40 hari harus berpuasa di sana. Untuk menghadapi musim yang baru, dia harus menjalani sesuatu yang berat. Suatu pergumulan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang baru, musim yang baru itu bukanlah sesuatu yang enak-enak yang harus kita pikir, oh nanti enak dapat ini, nanti dapat itu, nanti dapat ini, nanti dapat itu. Kita sudah menjalani suatu kehidupan dari perubahan kepada perubahan, dari iman yang satu kepada iman berikutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita melewati masa-masa sulit. Nah, saudara, kita tentunya karena kita akan memasuki masa yang baru, musim-musim yang baru, kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi musim yang baru. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4 dan 5 dikatakan di sana supaya murid-murid itu tidak boleh pergi kemana-mana. Mereka mesti tinggal di kota menantikan janji Bapa. Jadi kita persiapkan diri menghadapi musim yang baru dengan menanti-nantikan sebuah perubahan. Ya walaupun murid-murid sudah punya pengalaman, mereka punya iman besar karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka tidak melakukan sesuatu. Mereka harus menunggu karunia Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Barulah mereka melakukan sesuatu. Bisa saja Yesus juga mencurahkan Roh Kudusnya sebelum Yesus naik ke surga. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus menunggu waktunya. Yesus menunggu sampai semua orang Yahudi bisa berkumpul di Yerusalem. Dan semua orang dari bangsa-bangsa yang lain supaya bisa berkumpul di Yerusalem. Untuk apa? Agar supaya lebih banyak orang lagi bisa mengalami musim baru. Yesus menunggu sampai seluruh orang Yahudi itu bisa kumpul di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita menghadapi musim yang baru ini, kita akan melewati banyak proses dalam hidup kita. Sampai akhirnya saya dan saudara akan dibawa oleh Tuhan memasuki musim yang baru dengan segala yang kita miliki. Kita memasuki musim yang baru dan yang tidak lagi didominasi oleh dunia kita sendiri. Jadi waktu kita memasuki musim yang baru, kita sudah meninggalkan semua kepentingan kita sendiri. Kita memasuki pada suatu kepentingan kerajaan Allah secara sepenuhnya, di mana tidak ada lagi motivasi untuk kita sendiri, tapi semua kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Memang kita harus memasuki musim yang baru. Mau tidak mau, kita harus memasukinya, saudara. Saya pernah membaca satu buku dari Derek Prince. Buku itu cetak pertama diberikan kepada kami di Jakarta. Saya membaca bukunya waktu itu. Dia berkata begini, bahwa akan terjadi suatu gelombang tubuh Kristus. Gelombang besar itu akan terus berputar dan berputar dan berputar. Siapa yang tidak mau mengikuti perputaran gelombang itu, dia akan tertinggal. Dan dia akan juga digilas oleh gelombang itu sendiri.
Jadi memasuki musim yang baru, kita lihat ada sesuatu yang memang harus lebih mematikan, menghabiskan semua ambisi-ambisi manusia kita. Dan kita menempatkan Allah sebagai kepala daripada gereja Tuhan untuk melakukan kemauan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara sekalian, mari kita masuki musim baru agar supaya kita bisa naik level berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita dipersiapkan untuk masuk dalam masa yang baru. Tentu dengan strateginya Tuhan, ya, di mana kita akan ngalamin sesuatu yang belum pernah kita alami. Ya tentu janji Tuhan itu begitu banyak. Saya diberkati ya dengan hari ini penyampaian dari Pak Ferry bahwa apa yang harus kita lakukan ya tidak lain hanya datang atau dekat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami hari-hari ini, kita jangan melihat masalah, pergumulan yang kita hadapi atau kesulitan-kesulitan kita, tetapi kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu melebihi dari apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, saya mengutip di kitab Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dikatakan, dan janganlah melupakan kebaikannya. Daud ngalamin begitu banyak masalah pergumulan, tapi dia diingatkan untuk jangan melupakan Tuhan. Bahkan jiwanya dia bangun terus untuk tetap memuji-muji Tuhan. Hari-hari ini ya after pandemi, banyak orang kalau tidak kuat itu ngalamin tekanan dan menjadi stres setelah pandemi. Karena banyak hal yang harus dibenahin, saudara. Pekerjaan yang tertinggal, bahkan dengan adanya pandemi, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan bisnis yang kalah. Karena semuanya nggak teratur ya, kacau. Dan sekarang after pandemi, wah itu menata ulang nggak main-main loh. Banyak sekali persaingan-persaingan, ya kompetitor-kompetitor, lalu bisnis-bisnis online. Kita melihat sekarang kargo dan apa tiki-tiki itu ya jasa penitipan barang itu pesat sekali tuh. Dulu nggak pernah sepesat ini. Nah inilah yang dikatakan after pandemi. Nah bagi kita supaya naik level tentu kita datang kepada Tuhan ya. Tadi bahwa kita mengutamakan kepentingan atau agendanya Tuhan, bukan kepentingan kita untuk kesenangan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya dapat, yang saya bagikan.